Shalom. 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 Masalah sukacita, amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari katakan GKST Glory to Glories. Di hatiku, di hatiku, di hatiku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memang baik. Saat ini kita akan memuji Tuhan. Mari kita mengatakan, kami datang bawa pujian. Pujian bersama pujiku Tuhan, satukan katakan kita kita bawa pujian bersama pujiku Tuhan, satukan suara kita suara bersatu hati ditinggikan di atas segalanya. Bersatu hati ditinggikan pujian Gloria. Kita bawa pujian bersama memujimu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan suara kebenaran. Kita bawa pujian bersama memujimu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan suara kebenaran. Bersatu hati ditinggikan di atas segalanya. Bersatu hati ditinggikan di atas Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. We give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you Kita bersatu hati ditinggikan di atas segalanya. Bersatu hati ditinggikan di atas segalanya. Bersatu hati ditinggikan dunia Gloria.
percaya Tuhan Yesus datang di tengah-tengah kita saat ini. Amin. Ya, saat kita akan lagi menyembah Dia, kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah hadir dalam setiap kehidupan. Saya akan memuji dan meninggalkan Tuhan. Kami rasakan hadirat. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami akan menyembah Gusti-Mu. Bapakku menyembahmu di sini, cari Tuhan. Bangsaku takut, bangsaku ingat dari Tuhanku, bangsaku tewas ibu, satu lemah kau kuatku, menyanyi haleluya, menyanyi haleluya, sungguh kau hebat Tuhan, bersama menyanyi haleluya, menyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa.
Hanya Kau yang layak Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Glory bagi nama-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat segala keberkahan Bapa, buat segala penyertaan-Mu. Sungguh Kau luar biasa Tuhan. Sungguh Kau hebat Bapa di dalam kami. Kami memuji Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan lebih lagi Bapa. Engkau Allah yang besar Tuhan, Engkau Allah yang mulia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan siap untuk memuji Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Shalom. Shalom. Masih ada sukacita Amin. Masih ada semangat memuji Tuhan. Ya, sebelum kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mari katakan ke kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kalau kita akan memuji Tuhan lebih lagi, kita mengatakan Yesus kekuatan di hidupku.
yang perkasa, perkasa selamanya. Allah yang perkasa, perkasa selamanya. Mari kita katakan, Tuhan yang dalam itu. Dalam hidupku selalu saja, saja hidupku katakan kekuasaanmu. Kau sudah cintaku, Anda bercinta Tuhan baik. Dalam hidupku selalu saja, saja hidupku katakan kekuasaanmu. Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, yang berkuasa. Ku bernyanyi pagi, ku bersuka, ku bertempat hatiku, Yesus kau di dalamku. Kudayakan kasih, Tuhan di dalam itu. Dalam hidupku selalu saja, saja hidupku katakan kekuasaan. Kaulah sukacitaku, Tuhan baik. Dalam hidupku selalu saja, saja hidupku katakan kekuasaanmu. Kaulah sukacitaku, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku yang berkuasa. Tuhan ajaranku, di namamu ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku bertempat hatiku, Yesus kau di dalamku. Kurayakan kasih-Mu, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku bertempat hatiku, Yesus kau di dalamku. Kurayakan kasih-Mu, Yesus kau di dalamku. Kurayakan kasih-Mu, Yesus kau di dalamku. Kurayakan kasih-Mu. Firman dan kebenarannya. Dan sebentar pada itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersyukur kepadanya. Kita mau katakan, seperti Palmunan, Engkau telah layak dalam hidup kami.
Kami bersyukur Tuhan sore hari ini atas kasih-Mu, anugerah-Mu, dan pertolongan-Mu. Kami berkumpul di tempat ini. Kami percaya bukan satu kebetulan ketika kami boleh berkumpul di tempat ini, semua ada rancangan Tuhan yang indah bagi kami. Dan dalam pujian kami boleh naik dari Tuhan, doa-doa kami naik dari Tuhan, bahkan saatnya Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu. Dalam firman itu boleh memimpin kami, mengarahkan kami, untuk kami tetap berjalan dalam terang Tuhan. Karena firman-Mu adalah penuntun kami, firman-Mu yang berkuasa atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu, dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan kembali. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menolong dan menyertai saya secara pribadi, sehingga sore ini boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan yang ada di Batam ini, khususnya di jemaat Glory to Glories ya, yang ada di Batam. Tuhan memberkati. Dalam pelayanan saya di GKSI kurang lebih 30 tahun, saya baru kali ini di Batam, baru kali ini pertama kali saya ke Batam. Nah, saudara, padahal saya sudah lama di GKSI, Batam sudah banyak di GKSI, sudah banyak GKSI di Batam, tapi saya baru kali ini. Pak Donald yang ada di Batam beberapa tahun yang lalu pernah sama-sama melayani di Palu Tengah, berarti setahun setengah kita bersama, dan akhirnya beliau ditarik ke Jakarta, dan setelah di Jakarta menikah, kemudian kayaknya melayani ke sini dan seterusnya sampai di sini. Nah, seperti itu. Saya sudah cukup kenal dengan Pak Donald lama sekali ya, dan juga Pak Agustinus karena orang lama di GKSI kira-kira begitu. Nah, kedatangan saya di tempat ini untuk kali yang pertama ini karena ditugaskan oleh BPH, ada kunjungan, gitu ya, ada tugas dinas sekaligus mendampingi Pak Ketua Umum yang ada pelayanan Natal bersama kemarin. Gitu. Itu perjalanannya. Nah, kami atau saya pribadi ditugaskan karena kebetulan dipercayakan untuk bantu di Departemen Misi dan Aset di DPH, gereja kita, GKSI,
ya selama 2 periode ini, dan kebetulan ada tugas seperti itu. Nah, nama saya Supendi, asal dari Jawa, dari namanya sudah pasti dari Jawa, gitu ya. Nggak mungkin namanya Supendi itu dari Manado, misalnya itu dari Jawa gitu. Cuman saya meskipun orang Jawa, saya dipercayakan pelayanan di GPSI yang ada di Sulawesi Tengah, Kota Palu tepatnya, selama 32 tahun di sana. Saya waktu pergi ke sana masih muda belia, sekarang masih tua belia, sudah tua belia. Saya belum menikah waktu ke sana, masih baru tamat sekolah tahun gitu saudara ya. Kemudian sampai akhirnya beranak cucu di sana. Seperti itu, itu. Saya dikaruniai seorang istri, orang Palu, orang Sulawesi, gitu saja, dan dikaruniai juga seorang anak. Anak saya tinggal di Jakarta, tepatnya di Tangerang, sudah menikah 2 tahun yang lalu, dan istri saya sudah dipanggil Tuhan 6 bulan yang lalu pergi, yaitu tepatnya tanggal 29 Mei 2025 ini, pas tepat dengan kenaikan Yesus Kristus. Jadi saya sekarang adalah belum punya istri, malu dibilang juga kan, gitu ya. Jadi sedikit perkenalan, dan puji Tuhan Pak Hendy ketika tahu saya kesini, saya masih di Palu, beliau sudah WA dan ya sharing firman Tuhan. Saya sebenarnya saudara ya, ketika saya pelayanan, saya tuh ingin khotbah itu jangan selalu khotbah. Saya juga sekali yang mendengar itu saudara ya, karena kita harus memberitakan. Tapi ya ini bagian dari tugas juga gitu saudara ya. Nah sama juga karena saya pengen jangan ada tamu, pengen mendengar. Nah, begitu pengen didengar, ada tamu pengen mendengar atau tidak. Begitu kan. Kita akan sharing bersama-sama. Saya senang saudara ya, karena saya mulai dari nol dan saya tahu betapa itu, tapi itu luar biasa. Startnya lebih bagus daripada start di Palu dulu. Gitu ya. Palu udah nol kecil, ada TK kecil, ada nol kecil gitu saudara ya. Akan ada TK nol kecil, nol besar gitu saudara. Akhirnya besar pecah jadi angka 1. Gitu. Ini lebih luar biasa mulainya, dan saya merasakan sejak masuk saudara Bapak Edi dibangun kekeluargaan. Gereja itu adalah keluarga. Gereja itu adalah keluarga. Ketika kita membangun keluarga, berarti itulah yang dikendaki oleh Tuhan. Kita bukan hierarki kerajaan, tapi kita adalah keluarga. Tuhan itu menyebut kita anak-anaknya. Kita ini keluarga. Jadi semuanya kita bersaudara. Amin. Itulah anugerah Tuhan, dan saya merasakan kekeluargaan yang luar biasa. Saudara. Ngomong-ngomong saudara yang dikasih tahu waktu khotbah saya berapa jam? Karena saya kalau khotbah itu berjam-jam, makanya dibatasi. Pak, di sini nggak sampai jam, sini cuma menit. Bisa juga saya khotbah detik juga bisa. Saudara, baik, puji Tuhan, saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan Kristus, saya tentu tidak panjang, gitu ya. Karena saya menyesuaikan waktu kita, gitu ya. Nah, kita akan melihat janji Tuhan untuk kehidupan kita, seperti janji Tuhan kepada Abraham. Kita langsung saja membuka Alkitab kita dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-13 ayat 14 sampai dengan yang ke-18. Kejadian 13 ayat 14 sampai dengan yang ke-18. Ya. Ini terlalu kecil, bisa juga buka di HP atau bisa buka juga di Alkitab kita. Oke. Bisa kita baca sama-sama, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus? Ya. Kita akan baca bersama-sama ayat 14 sampai 18. Yang boleh membaca hanya yang bisa membaca, Bapak Ibu. Yang tidak bisa membaca, nggak membaca, nggak apa-apa. Gitu, ya. Kita baca bersama-sama Kejadian 13 ayat 14 sampai 18. 1, 2, 3. Setelah berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu, Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon terbangkit di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya semua kita tahu tentang Bapak Abraham. Meskipun kita tidak pernah melihat Abraham, paling tidak pernah mendengar cerita tentang Abraham. Semuanya pernah dengar cerita Abraham. Ini Abraham sebelum menjadi Abraham. Abraham adalah
menjadi bapaknya Israel, tetapi Abraham menjadi bapak segala bangsa, bukan hanya orang Israel. Tuhan merubahnya seperti itu. Artinya ada perubahan arah yang lebih besar. Nah, lepas dari Abraham, pasal 12, Abraham dipanggil dari antara keluarganya yang memanggil Tuhan. Kalau kita mundur di pasalnya 12, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2 dari pasal 12. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari sekian banyak orang, Abraham mendapat kasih karunia yang dari Tuhan. Tuhan memilih Abraham. Nanti ada orang tanya, alasannya kenapa Bapak Tuhan pilih Abraham? Kok nggak pilih yang lain? Itu alasannya Tuhan. Nanti kita tanya Tuhan, kalau sudah ketemu Tuhan. Saudara ya, kenapa pilih Abraham? Gitu. Tapi paling tidak gini, saudara ya. Dari sekian banyak, tentu ada satu yang spesial dalam kehidupan Abraham. Tuhan memilih Abraham dari sekian banyak orang yang ada waktu itu. Yang dipilih untuk apa? Abraham, keluar kamu dari keluargamu, dari kampung halamanmu, dan pergilah ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan. Dan Abraham belum tahu tempat itu di mana. Tapi Tuhan akhirnya taat dan dia pergi saja. Saudara. Janji Tuhan ketika Abraham taat adalah membuat Abraham diberkati oleh Tuhan. Namanya masyhur. Semua yang dibuatnya berhasil, saudara. Itu janji Tuhan. Nah, lalu pertanyaannya, saudara yang Kristen, dalam pasalnya yang ke-13, itu berjalan sekian lama. Gitu, saudara. Janji itu nggak serta-merta langsung jadi. Ketika Tuhan berjanji, apakah memberkati engkau langsung tiba-tiba berkat datang di rumah kita? Nggak begitu, saudara. Itu semuanya ada proses, ada perjalanan, dan ada keterlibatan juga Abraham di sana. Ada respon dari Abraham itu seperti apa tentang firman Tuhan, begitu, Bapak. Nah, oleh karena itu kita melihat perjalanan Abraham pindah dari tempat ke tempat terus berjalan, enggak kaya-kaya atau belum lah. Tapi paling tidak mereka sudah cukup kaya lah, karena ternaknya mereka udah banyak sekali, udah memenuhi seluruh Batam ini, gitu ya. Enggak memenuhi daerah itu, sampai akhirnya nanti ribut, gitu ya. Ketika Abraham dengan Lot, saudaranya itu tambah kaya karena ternaknya banyak, negeri itu tidak muat, dikatakan memuat ternak mereka. Gitu saja. Akhirnya berkelailah gembala Lot dengan gembalanya Abraham. Gitu ceritanya seperti itu, dan nanti ada perpisahan antara Om dengan keponakannya. Abraham dengan Lot itu anak saudaranya Abraham. Kakek atau bapaknya Abraham itu namanya Terah. Terah punya anak 3, Abraham, Nahor, dan Haran. Nah, Lot ini anaknya Haran, gitu saudara. Kemudian Harannya mati, Lot diadopsi oleh Abraham. Kira-kira begitu. Sehingga kemanapun Abraham pergi di bawah Lot. Singkat cerita, Lot juga punya kambing domba, punya ternak, Abraham punya ternak, dan kaya. Nah, biasanya begitu, saudara ya. Kalau sudah kaya, para gembala ini berantem, saudara ya. Kambing dombanya nggak pernah berantem, maka untuk sama-sama gembalanya yang berantem, saudara. Itu gembalanya lo, saudara ya. Kalau gembala PNS sih nggak ada. Begitu, saudara ya. Semuanya akur-akur saja. Dan biasanya yang berantem tuh gembalanya, dombanya nggak pernah berantem, maka ya biasa kan, gitu, saudara ya. Nyaman-nyaman saja, gitu. Nah, saudara, singkat cerita dalam pembacaan kita, maka ada perpisahanlah antara Om dan ponakan, yaitu Abraham dan Lot, gitu saudara. Ada perpisahan karena sudah terlalu banyak daripada ribut dengan keluarga. Marilah kita berpisah. Kita membuat perjalanan masing-masing. Kamu urus hidupmu sendiri, urus ternakmu, dan kami jalan sendiri. Nah, seperti itu singkat cerita dari pembacaan kita. Sebenarnya firman Tuhan ini panjang karena dari pasal 12 sampai 13. Nah, tetapi saya mau fokuskan kepada pembacaan kita ayat 14 sampai dengan yang ke-17 tepatnya. 18 itu adalah ucapan syukurnya Anda. Nah, ayat 14 dikatakan begini yang menarik. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu. Ada slide-nya, sebagai saya geser. Sama sini, ya. Nah, sudah dikatakan begini, ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirman Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Kenapa Tuhan ngomong lagi seperti itu kepada Abraham? Nah, saudara, sebelumnya nggak ngomong dalam perjalanan dan semenjak pasal 12 setelah berjalan bersama Lot. Saudara, dikasih Tuhan itu sangat mengerti keadaannya Abraham. Waktu Abraham masih sibuk dengan kesibukannya sendiri, dalam hal ini dengan keluarganya yaitu Lot, Tuhan nggak pernah suruh perintahkan Abraham pergi membawa Lot, saudara.
Bukan berarti kita nggak boleh sayang keluarga. Tapi ketika konsentrasi Abraham masih menolong, yang lainnya masih punya kesibukan pribadinya, Tuhan nggak ngomong apa-apa. Seperti itu. Maka pesan dari pembacaan kita, pasal 13 dari Kejadian, ayat 14-17 tepatnya adalah, saya ambil sedikit aja di situ, ada 3 pesan. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempatmu berdiri. Kemudian, dan aku akan menjadikan keturunanmu dan bersiaplah jalanilah. 3 hal ini saja yang kita baca. Ini 3 hal ini bisa 1,5 jam. Kalau saya biasanya lebih, tapi hari ini enggak sebagai karena udah capek. Tadi pagi saya pelayanan di Bukit Sion sebagai. Nah, pesannya adalah saudara, kembali saya mengatakan begini, Tuhan yang berjanji memanggil Abraham, memberkati Abraham, tetapi sepertinya janji itu tertunda sepertinya. Bahkan nyaris seolah-olah lupa. Mungkin kalau saya Abraham, saya bisa bertanya, Tuhan, mana janji yang kemarin? Tuhan suruh saya keluar dari kenyamanan saya, keluar dari keluarga saya, keluar dari komunitas saya, dan seterusnya. Katanya Tuhan menjanjikan yang baik, kok sampai sekarang belum ada? Kira-kira seperti itu. Kenapa, saudara? Sepertinya Tuhan melupakan janji itu ketika kita belum fokus kepada Allah. Belum fokus kembali kepada Tuhan. Abraham masih fokus menolong Lot. Abraham masih fokus mengurus dombanya, kepalanya. Abraham masih fokus kepada internalnya dia, saudara. Belum lagi melihat janji Tuhan kemana. Dan Abraham tidak ditulis itu, dia bertanya, tempat selanjutnya kemana Tuhan tidak. Selama ini saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita masih fokus dengan kesibukan kita sendiri, dengan orang-orang terdekat kita, dengan komunitas kita sendiri, artinya kita sedang sibuk dengan agenda kita, dengan urusan kita, Tuhan belum mengarahkan kita kepada tujuan Tuhan. Nah, oleh karena itu Tuhan kembalikan, Tuhan merevisi kembali, Tuhan membuat kembali visi yang baru, kembali kepada tujuan awal. Maka ketika Lot berpisah, bukan Lot sebagai penghalang, tidak sebagai, tapi ketika Lot yang menjadi, boleh dikatakan yang mengganggu Abraham, nanti ada kisah yang mirip sebagai kita Yesaya dengan Hizkia. Setelah Hizkia mati, maka Yesaya baru sadar bahwa Tuhan punya rencana dalam hidupnya, kemudian menyadari kehidupannya. Nah, kadang kita seperti itu, kita sibuk dengan urusan kita, agenda kita, sehingga pesan Tuhan, rencana Tuhan belum terganti untuk kita. Maka ketika kita berani melepas apa yang menjadi kesibukan kita, agenda kita, maka Tuhan baru ngomong kembali kepada kita. Saudara, saya pelayanan di Kota Palu, saudara yang dikasih Tuhan. Saya semangat waktu itu ke sana meskipun itu lagi buang tanpa tujuan. Awalnya marah, tapi ketika ada seorang hamba Tuhan menjelaskan dengan cara yang cukup sederhana menurut saya dan saya berangkat, saya mulai merintis pelayanan di sana, saudara. 9 tahun pertama saya stres pelayanan, sangat berat, saudara. 9 tahun pelayanan, ibadah kita hanya 8 orang. 9 tahun, 8 orang. Anggota jemaat yang terdaftar 14 orang. 9 orang tambah anak-anak berapa orang. Ya kalau itu udah baik kok. Itu 9 tahun. Sehingga saya berkata, Tuhan, saya bukan panggilan menjadi pendeta. Saya mundurin Tuhan. Ya itu saudara. Saya marah sama Tuhan. Soalnya, Tuhan, saya sudah menderita, saya sudah doa puasa, saya sudah menginjil. Tapi menginjilnya dulu saya nggak menginjil secara terima Yesus, tidak. Gitu, saudara. Untuk zaman itu bukan zaman seperti sekarang. Pada zaman sekarang mungkin saya sudah bilang kepala. Zaman itu tahun 1993, mau orang apapun saya datangi ke rumahnya, saya masuk dulu, Pak, permisi saya doa, doakan keluarga seperti berhati. Mau muslim apa, doain semua sudah, nggak ada hasil. Selama pertama saya stres dan saya ngomong sama Tuhan, saya mundur dari pendeta, caranya bukan panggilan. Saya sudah berdoa, saya sudah menginjil. Apa yang saya dengar kali itu saya jam dengar suara Tuhan, saudara. Saya ini agak mudah sedikit kalau dengar suara Tuhan gitu saya. Nah, saya baru bisa mendengar suara Tuhan ngomong begini. Selama ini yang kamu kerjakan adalah agendamu, bukan agenda Tuhan. Aku nggak pernah suruh itu. Loh ini kan anak kita bilang saya doa puasa sampai dia bukan itu. Tapi saya harus duduk diam. Mau apa Tuhan? Tuhan mau saya cuma duduk diam dulu, nangkep dulu suaranya. Tuhan baru ngomong kembali. Setelah saya mulai stres, ternyata selama ini adalah agenda saya yang saya jalankan, kesibukan saya jalankan. Saat itu mulai saya lepaskan, saudara yang dikasih Tuhan, saya mulai berjalan di dalam apa yang Tuhan rencanakan. Tuhan mulai memberikan isi kembali.
lihat kembali sesuatu. Nah, makanya setelah Lot sebagai sedikitnya, maaf gitu ya, sebagai penghalang sepertinya, karena Tuhan tidak pernah memanggil Lot, dan Lot tidak ada rencana khusus, maka hidupnya Lot pun sekalipun diselamatkan nanti tetap menjadi masalah. Bahkan keturunannya Lot itulah yang akhirnya menjadi permusuhan dengan orang Israel nantinya. Dia melahirkan Moab dan Amon, saudara ya, hasil kesalahan dari kedua putrinya. Nah, saudara, maka saat Lot berpisah, artinya Abraham mulai putus dengan kesibukannya, dengan agenda pribadinya. Barulah Tuhan berfirman kembali. Pesannya apa, saudara? Tuhan berfirman kepada Abraham, pandanglah, kembali melihatlah isinya Tuhan, panggilan Tuhan. Mungkin Tuhan sudah berjanji pada hidupmu, dan seolah janji itu sepertinya Tuhan melupakan. Mungkin ada penghalang dalam kehidupan kita, ada kesibukan agenda kita yang menutupi visinya Tuhan. Maka Tuhan berkata, pandang kembali isi Allah, kembali ke sana. Selama kita tidak bisa melepaskan diri kita dari kesibukan kita, agenda kita pribadi, dan kita tidak bisa fokus kepada Allah, Tuhan tidak memberikan isinya. Tuhan tidak memberikan kedatangan kembali. Itu pun terjadi dalam kehidupan Abraham. Tapi ketika Abraham berpisah dengan Lot, saat Abraham sedang sendiri dan mulai fokus kepada Allah, maka barulah Tuhan berfirman kembali, berbicara kembali kepada Abraham, pandang sekeliling. Saudara dikasih Tuhan, pandangan kita itu menentukan arah kita kemana nantinya, saudara dikasih Tuhan. Itulah yang disebut dengan visi, saudara. Ya, pesan adalah pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Saya adalah tipe hamba Tuhan, saudara. Karismatik itu zaman dulu adalah mengalir, dan kita percaya dengan iman. Sampai hari ini saya masih karismatik, saya masih mengalir. Tetapi mengalirnya bukan ikut arus, saudara. Kita harus punya visi, pandangan. Dalam kitab Amsal dikatakan di sana, saudara, Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu menjadi lihatlah rakyat. Dalam terjemahan yang lain atau bahasa Inggrisnya adalah itu, jika tidak ada visi, maka kehidupan kita nggak jelas. Kita dipanggil Tuhan harus punya pandangan yang jelas, tujuan yang jelas. Saya ke Palu harus punya tujuan, saya ke Palu harus punya tujuan jelas. Setelah 9 tahun pertama, saudara, saya mulai ketika duduk diam bersama Tuhan, dan saya mulai banyak berdoa di sana, mendengar suara Tuhan, baru Tuhan mulai arahkan. Dan tujuan kita mulai jelas. Hidup kita tidak bisa hanya mengalir saja, saudara. Kita mengalir saja itu hanyut, kita nggak arahnya kemana. Ikut aliran saja, bisa nyambut, bisa lurus, saudara. Nggak pernah sampai tujuan. Tapi makanya Tuhan berkata, Abraham, kamu nggak bisa begitu. Setelah kamu lepas dari semua agenda kesibukanmu sendiri dengan hatimu, dengan semua kesukaanmu, Tuhan ngomong kembali. Apa? Tuhan mulai kembalikan isinya Tuhan untuk Abraham. Pandang sekelilingmu, itu visi pertama. Karena tempat Tuhan menjadi miliknya. Visi itu penting, saudara. Saya percaya ketika Glory to Glories kecamatan ini dibangun, saya percaya ada visi Tuhan di mana. Oleh karena itu lihat visi itu yang harus kita kerjakan. Kita nggak bisa nyata. Dan kemudian sejauh mana engkau memandang itu ditentukan dari posisimu. Maka dikatakan di situ, saya kasih garis kuning, pandang sekelilingmu dan lihat dari tempat engkau berdiri. Tempat kita berdiri berbicara posisi kita, berbicara posisi rohani kita, status kita, saudara. Setinggi mana hubunganmu dengan Tuhan, engkau akan bisa lebih jauh memandang. Biasanya orang memandang kalau kita dari lembah, kita hanya terhalang oleh bukit-bukit, hanya sebatas itu saja. Tapi ketika kau naik tempat yang lebih tinggi, kau akan jauh memandang lebih luasnya. Artinya posisi kita berada menentukan cara pandang kita. Itu penting. Kita nggak bisa melihat rantangan Tuhan yang besar kalau posisi kita hanya di bawah. Kita harus naik ke tempat lebih tinggi, sehingga kita bisa memandang lebih jauh lagi. Sebenarnya ada gambarnya sebenarnya, cuma saya nggak sempat pindahkan gambarnya atau memandang. Ya, di atas bukit, di atas gunung, dia melihat semuanya itu. Bahkan dia bersama dengan Lot, lihat kemana kamu akan pergi. Kalau kamu ke utara, saya ke selatan. Dari tempat gunung itu Lot bisa memandang lembah Sodom Gomora seperti Taman Eden. Tapi padahal dalamnya bukan Taman Eden, Taman Eden. Laki-laki dan laki-laki sudah beda. Lot tertarik dengan pandangan yang di luar. Abraham tidak sedang. Karena lu melihat apa dilihat oleh mata dunia, bukan mata Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita harus punya visi. Sebesar apa dan seakurat apa visimu, cara memandangmu tergantung dari posisimu.
Pesisir rohani, makanya ditentukan hubunganmu dengan Tuhan. Makanya dikatakan sebagai ya, Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 13-14, Paulus itu juga melihat panggilan Tuhan yang luar biasa. Dia mengarahkan bahwa panggilan Tuhan penting, ada tujuan, ada fokus. Paulus dipanggil harus punya tujuan, tujuannya menyelesaikan panggilan Allah, bahkan sekalipun nyawanya yang harus menjadi umat. Hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak muda yang dikasih Tuhan, hidupmu bukan sekedar yang penting hidup, tidak. Tuhan punya rencana indah dalam hidup. Temukan visi itu dalam kehidupan. Setiap kita dirancang Tuhan spesial dan punya tujuan. Saya baru bisa menemukan nanti tahun 2010. Saya di 93 baru sembuh. Tugas saya hanya waktu itu hanya membangun gereja karena saya ditugaskan untuk merintis. Bagi saya merintis itu adalah harus mendirikan gereja. Gereja bagi saya adalah pengakuan masyarakat umum atau pemerintah membangun gereja secara fisik, dan kemudian saudaraku ada jemaat di sana. Sudah pasti begitu. Jadi karena tugas perintis itu adalah mendirikan atau membangun gereja awal. Tahun 2007 kami dapat izin membangun gereja. Ngurus izin di Palu agak susah karena kita mendapat tekanan cukup berat. Ngurus izin mendirikan bangunan IFB, saya butuh waktu 6 tahun 7 bulan. Sampai jemaat bosan berdoa, saudara. Sampai doanya itu sedikit mengintimidasi saya sebagai pendeta. Jemaat kami doanya begini, saudara. Tuhan, tunjukkanlah siapa yang salah ini Tuhan. Izinnya nggak keluar-keluar. Kalau pimpinan kami yang salah, tunjukkan Tuhan. Cuma untungnya dia nggak sambung. Hukumlah dia Tuhan. Salibkan dia, nggak begitu. Tapi doanya beneran, saudara. Seolah izin nggak keluar itu kesalahan pendeta. Dan saya sedih, saudara. Pada izin itu saya sudah urus, bolak-balik keluar ke kota, kemana, ke desa. Nggak pernah izin. Kenapa 7 bulan? Begitu keluar izin 2007, saudara, puji Tuhan, kami dikenalkan dengan seorang anggota jemaat. Langsung diajak ketemu wali kota. Tuhan bilang, tolong di gereja. Wali kota cuma tanda tangan di kertas kecil, saudara. Ditulis begitu. Tolong dibantu gereja. Cuma begitu tantangan wali kota. Diskusi seperti itu, saudara, cuma diskusi itu saja. Saya bawa keluar, bawa itu semuanya, wali kota mengucap langsung, tanda tangan semua, saudara. Hebatnya cara Tuhan. 2009, saudara kenal Tuhan. 2007 keluar izin. Kita bingung bangunnya gimana, saudara. Izinnya keluar, mereka yang antar langsung, Pak, izinnya sudah keluar. Tapi belum punya uang bayar, nggak apa, nanti sudah punya baru dibayar. Ini sudah dibayar dulu. Itu hebatnya, saudara. Ternyata sakti tanda tangan wali kota waktu itu, saudara. Gitu, saudara. Ini sedikit cerita. Kemudian, saudara, 2008 kami ditelepon dari pihak tata kota. Pak, saya lihat nggak ada kegiatan, sudah setahun izinnya. Kalau nggak ada kegiatan, nanti akan ditinjau kembali izinnya, jadi susah ngurus berikutnya. Kamu nggak punya uang. Nggak mau kerja gimana ya? Saya kumpulkan panitia pembangunan, dana kasihnya berapa? 2,8 juta, Pak. 2,8 juta membangun gereja, ratusan juta, caranya sudah mulai saja. Semangat mulai setor pasir lah, 1 truk, masa nggak bisa kamu di pasir 1 truk, beli batu bata, berapa biji saja, patungan, pokoknya mulai jalan ada kegiatan. Oke, 2008 kami mulai, dan puji Tuhan, September 2009 diresmikan gereja. 2009 diresmikan gereja, bulan 10 2009 saya mengundurkan diri resmi. Saudara, tugas saya merintis selesai, gereja berdiri dan diresmikan, jemaat sudah ada, saya tugasku selesai dan saya mundur, saudara. Waktu itu ketua sementara masih Pak Rudi dan Pak saya punya Pak Paulus. Dibilang, kamu gila, gereja jadi minta mundur. Cuma selang 1 bulan, gereja diresmikan September, Oktober mengundurkan diri. Nggak diterima, saudara. Dipanggillah ke Jakarta, dipegang kepala saya, masih dingin atau sudah panas. Pegang ini, pegang sini, ternyata masih belum panas. Akhirnya saya bilang, kamu pulang ke Palu lagi. Nggak diterima, munduran diri. Bagi saya tugas saya selesai merintis, saudara. Nah, saudara, kemudian 2010 saya pulang. Saya mulai duduk di kantor Tuhan, apa yang saya kerjakan? Itulah ketika kita mengandalkan Tuhan, isi Tuhan selalu bisa. Tuhan berikan kembali. Kamu harus buat ini, buat begini. Sampai sekarang, saudara. Dan sampai sekarang Tuhan masih izinkan saya di Palu. Kenapa saya katakan seperti itu? Sudah berapa kali saya dapat surat pindah. Bukan lagi saya minta pindah, saudara. Ketika saya sudah 2 kali surat pindah turun, saudara.
Yang pertama 2017, yang kedua 2019. Itu surat resmi dari Kepala Sinode pindah. Ke Makassar juga sudah, tetap saya bilang saya jalan. Sebagai anak buah saya tunduk perintah. Tapi kalau Tuhan nggak mengizinkan, saya akan kembali. Gitu saja. 2017 saya ke Nias sebelum gempa di Palu, hanya seminggu saya balik lagi. Tuhan belum izinkan. 2019 diperintahkan lagi, saya 3 bulan di Nias sudah kembali lagi. Dan sampai sekarang dibilang, kamu pindah Jakarta, kayaknya Tuhan belum diizinkan. Tapi kalau pindah Batam, kayaknya diizinkan. Nah, saudara tanya, pandang di situ Tuhan. Hidup kita mulai terarah. Ketika saya pulang 2010 Tuhan, saya tanya Tuhan kembali, Tuhan apa yang akan saya buat? Tugas pertama menyelesaikan perintisan bangun gereja selesai, selanjutnya apa? Suara Tuhan berkata, engkau harus jadi Bapa, menjadi Abraham bagi kota ini. Wah, saya tambah bingung, saudaraku, apa maksudnya? Mulailah saya bekerja bersama dengan gereja-gereja yang lain. Dan puji Tuhan, kita bisa menjadi surat berkat bagi banyak orang. Meskipun GKSI kecil, tapi cukup berkat. Itu visi Tuhan. Kembali saudaraku kepada visi Tuhan. Tuhan tidak pernah salah melihat hidupmu. Jangan pernah berkata kami kecil, kami orang dari desa. Saya juga dari desa, saudara. Tapi jangan takut. Aku anak muda, Tuhan punya visi indah. Tetap lihat sejauh mana aku bisa memandang, ditentukan sejauh mana posisi rohani. Selanjutnya, saudara ya, pesan berikutnya. Itu saya bilang ya, saya itu kalau berbuat bisa panjang, makanya saya dibatasi gitu. Yang kedua, pesannya adalah dikatakan saudaraku untuk meyakinkan Abraham. Ayat 16, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah dan seterusnya. Artinya, saudara ya, Abraham harus melihat visi Tuhan. Dan kemudian Tuhan berkata begini, peneguhannya, Abraham, aku yang akan menjadikan keturunanmu. Tuhan yang menjadikan. Artinya kalau Tuhan yang menjadikan, dari teks aslinya dalam bahasa Ibrani bisa diartikan panjang seperti ini. Tuhan yang menunjuk, Tuhan yang membawa, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang merawat, masukkan, dan semuanya. Kalau Tuhan yang sudah menentukan, Tuhan yang sudah menentukan keturunan Abraham, yang sudah menetapkan memilih, ada yang bisa membatalkan, saudara? Nggak bisa. Hari ini, saudara, Tuhan sedang mengkonfirmasi. Tempat ini ada, atau gereja ini ada, hidupmu ada. Itu Tuhan yang menentukan, menetapkan. Nggak ada yang bisa gagalkan. Dalam kitab Wahyu dikatakan kalau Tuhan sudah membuka pintu, nggak ada sama sekali. Hari ini mungkin ada banyak orang yang tidak setuju dengan kehidupanmu untuk naik, tapi tangan Tuhan mengangkatmu. Nggak ada kesempatan. Tuhan sedang mengkonfirmasi Abraham. Abraham jangan takut. Ketika visimu mulai benar di hadapan Tuhan, engkau bisa memandang jauh, maka Tuhan berkata, aku yang menjadikan mereka keturunanmu. Nah hari ini saudaraku, bukan kekuatan manusia kita bisa. Dan kalau saya bertahan di Kota Palu 32 tahun, makanya Pak Paul sering kelakar sama saya. Kamu lama di Palu kok nggak penyok-penyok? Iya, karena saya sudah lebih kuat daripada Palu. Saudara, kami sedikit bangga, saudara. Di Palu, gereja kami nggak sebesar gereja yang suku di sana. Tapi kalau saudara masuk Kota Palu, kan tak kecil. Saudara ini kasih Tuhan, bukan sombong, tapi ini sedikit kebanggaan. Sebut saja pendeta Sukendi biar gereja kecil di lorong, nggak ada orang lihat mungkin gerejanya saya. Tapi hampir semua pendeta Pak Paul kenal namanya. Gereja GKSI kecil, tapi kita masuk di semua lini bisa jalan. Bahkan mungkin setingkat pemerintahan kota banyak yang kenal. Kecil gereja kamu, tetapi itulah rancangan Tuhan. Makanya jangan pernah mau kecil. Ketika aku bersama dengan Tuhan, kalau Tuhan yang menjadikan, nggak ada yang cuma apa. Jangan batasi kuasa Tuhan. Abraham mungkin kecil hati. Siapa kami ini dan siapa keturunan kami? Bahkan Israel itu adalah kaum yang paling kecil. Tapi Tuhan sedang mengkonfirmasi. Aku yang menjadikanmu. Aku yang memilih engkau. Jangan pernah kecil. Kalau Tuhan yang menjadikan dan memilih engkau, tidak ada yang bisa melawan Tuhan. Dalam konteks yang lain Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapa melawan kita? Maka berjalanlah bersama dengan Tuhan. Ini pesan untuk setiap kita. Saya sangat senang dan saya benar, saya bukan karena berada tempat ini dan saya memuji. Saya merasakan sesuatu yang luar biasa dari perjalanan saya beberapa GKSI. Meskipun kelompok kita kecil, kami keluarganya kuat, saya melihat ada kuasa Tuhan di sana. Bukankah Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan ada di sana. Kesepakatan penting, hubungan itu penting banget keluarga. Kami berusaha membangun keluarga dengan gereja, bukan satu hierarki, ada tatanan mesti. Keluarga itu nggak usah diajarin hormat, mereka hormat kalau pengajarannya benar. Saya pernah ketemu teman pendeta se-GKSI, satu GKSI. Ketika saya menyekolahkan
Waktu itu saya belum S1, sudah satu teman sekolah kita. Saya sekolahkan anak-anak rohani kami gitu ya, sekolah kita. Kembali lagi bilang begini, kamu nggak takut dia lebih pintar daripada kamu? Enggak. Nanti kalau lebih pintar, dia akan kudeta. Enggak. Saya nggak mau keluar. Anak yang baik, setinggi apapun dan sepintar apapun, kalau dia anak yang baik, dia tahu bapaknya dan dia hormat sama bapak. Jangan takut ada ini ya. Itu bapak. Makanya Tuhan berkata, aku yang menjadikan keturunan. Kalau Tuhan yang menjadikan, tidak ada yang bisa menghalangi jalan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Karena terlalu pinternya saudara yang dikasih Tuhan. Ini aminnya sudah mau berhenti ya kayaknya. Harus satu kali lagi. Nah saudara sedikit sedikit. Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan. Saya dulu tuh minder sekali. Saya sekolah Alkitab itu kalau dulu membaca itu keringat dingin, semua keringat keluar besar-besar. Itu cuma dulu membaca di sekolah Alkitab. Ketika saya Paulus sangat mindernya, saya nggak mau mengundang orang datang ke gereja saya atau gereja kami. Kami nggak mau mengundang pengkhotbah dari luar kami, dan kami juga atau saya juga nggak mau diundang. Itu terlalu minder. Saya berkata, Tuhan siapakah saya? Saya nggak mau pernah mengundang orang. Saya malu. Temannya masih di rumah, ini hotel baru. Saya rumah sudah saya tinggal di rumah yang atapnya dari rumbia, daun sagu, daun kelapa, seperti itu ya, dindingnya papan. Tapi itu jebol juga. Untung kita nggak orang kaya terus tinggal di papan gitu ya. Jadi dindingnya kalau lihat keluar, cuma dijebol ini keluar saudara ya. Kami kan tinggal begitu. Sehingga saya minder sekali kan. Saya nggak mau mengundang orang ibadah apa adanya lah saudara. Kemudian saya juga nggak mau diundang. Semenjak itu Tuhan mulai ubah. Aku yang menjadi kamu, aku yang memilihmu dan aku yang. Amin. Saat itu kita mulai terbangun. Percaya diri. Bersama Tuhan kita bisa. Memang semua anugerah Tuhan. Kita nggak boleh sombong, tapi kita jangan juga rendah diri. Tuhan kita hebat. Pesan yang terakhir, yang berikutnya, saudara ya. Nah, saudaraku, ini sangat penting. Dikatakan begini, saudara ya. Semuanya penting. Ayat 17. Bersiaplah, jalanilah negeri itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihkan, kalau Tuhan yang berjanji, pasti berhasil nggak, saudara? Oke, karena ini ada di rekam saya yang kesana kemari, saudara ya, supaya tidak bingung HP-nya, ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang berjanji, bisa bohong nggak, saudara? Nggak bisa, pasti jadi. Tapi kenapa Tuhan berkata bersiap dan jalani? Janji itu datang dari pihak Tuhan. Yang menetapkan dan menentukan adalah Tuhan. Ya, saya setuju itu. Kalau Tuhan menentukan saya pintar, pasti pintar. Kalau menentukan saya kaya, pasti kaya. Karena Tuhan menentukan, tidak bisa gagal. Tapi masalahnya, ketika Tuhan berjanji akan membuat saya berhasil, membuat saya pintar, apakah serta-merta langsung diubah saya menjadi orang jenius? Tidak. Tuhan butuh respon kita. Kalau kita berjanji, kamu akan diberkati. Ya kita harus bekerja, kalau bekerja itu Tuhan memberkati. Kalau Tuhan membuat engkau pintar, Tuhan berjanji akan membuat kita pandai, ya kita harus belajar, kita harus sekolah. Nggak bisa, saudaraku, langsung serta-merta. Nah makanya, saudaraku, janji memang datang dari Tuhan, penetapan dari Tuhan, tetapi respon kita juga membantu, mendukung terjadinya, tergenapinya. Makanya, saudaraku, dikatakan dalam ayat itu, saudaraku ya, bersiaplah dan jalan negeri itu. Dalam kitab Ulangan 1, ayat 6-8, kalau kita baca di sana, saudaraku, Kanaan itu diberikan kepada bangsa Israel, nanti kegenapan dari janji Tuhan kepada Abraham, dipimpin Musa. Tapi Kanaan nggak akan jadi milik mereka kalau mereka tidak merebut dan maju. Hari ini, sehebat apa janji Tuhan dalam hidupmu, kalau mau nggak pernah melangkah, nggak pernah merespon, nggak jadi. Kami punya anak muda, dari pertama kuliah, mereka nganggur, nggak ada kerja. Saya bilang, kamu kenapa nggak kerja? Belum ada yang cocok, belum ada yang sesuai dengan jurusan. Daripada kamu hidup nggak pasti, hanya berharap kiriman dari orang tua, kamu susah. Nggak usah nunggu yang sesuai dengan jurusan ilmu yang kau belajar. Kerja apa saja, yang penting halal. Sedangkan yang halal ya susah, apalagi yang halal kan gitu kan ya. Mulai mereka kerja, jadi penjaga hukum, jadi apa semuanya. Dan puji Tuhan, semua anak muda kerja. Karena hidup mereka udah baik. Saudara, Tuhan nggak bisa pernah merubah hidupmu kalau kau sendiri nggak mau merubah. Yes. Jadi ketika Tuhan berjanji, indah dari Tuhan itu. Dan Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang menetapkan itu sudah pasti. Nggak bisa gagal. Tapi kau yang harus melangkah mengambil. Kanaan diberikan kepada Abraham. Tapi bukan berarti Abraham diam-diam dan langsung jadi miliknya.
Abraham harus menginjak tempat itu. Makanya janji Tuhan kepada Yosua, di mana tempat itu diinjak oleh kaki, tempat itu menjadi milikmu. Artinya kita yang melangkah ke sana, kita harus melakukan sesuatu. Jangan pernah saudara mau menjadi orang kaya tapi malas. Saya ngomong dengan Pak Ketua Sinode yang sekarang, mohon maaf, kalau sampai dari 2011 setelah saya punya visi yang baru, mendapatkan visi yang baru untuk Palu, saya mulai, maaf Pak ya, pendeta saya ini sebenarnya pendeta yang agak kotor seperti. Saya pendeta dan rohani, tapi usaha sampingan saya usaha kotor. Kenapa kotor? Saya bagi. Sebagian orang mengatakan itu haram, sebagian orang itu babi selalu kotor. Dia kembali ke kubangannya, dan itu usaha kami karena saya izin sama Pak Ketua, untuk ladang berikutnya saya bisa bergantung terus kepada hanya belas kasihan-Mu. Saya harus mulai sesuatu dan saya sambil bertanya. Apos bilang waktu itu yang apa-apa, kalau itu memang dari Tuhan. Tapi yang penting nggak banyak, mudah-mudahan bijak, nggak ganggu lagi. 2011 saya mulai berternak baik, dan 2011 saya mulai masuk ambil S1 teologi waktu itu, mulai dari nol lagi. Itu visi yang belum tahu, kembali mundur sedikit, berbagi. Kalau nggak sudah, saya nggak bisa jadi bapak bagi, tidak bisa menjadi Abraham bagi jemaat dan bagi kota apapun. Kalau saya sendiri tidak pernah, kalau tidak mau mengupdate diri, saya mulai belajar di situ. Saya mulai bekerja dan Tuhan berkati. Saya sampai hari ini bisa pelayanan, maaf tidak mengganggu kas gereja lokal. Saudara ya, karena Tuhan berkati melalui apa yang kita usahakan. Dan berjalan. Jadi kalau saudara mau berubah hidupmu harus berjalan. Bersiaplah dan jalanilah. Jangan menunggu. Bukankah Tuhan berkata kepada Adam sejak awal, engkau akan mencari rezekimu. Tuhan yang memberikan, menumbuhkan semua berkat itu. Tuhan yang menentukan berkat itu, tapi engkau harus melangkah. Tidak ada pernah menjadi besar dengan diam-diam. Engkau harus melangkah. Usaha apapun tidak akan menjadi besar kalau engkau malas. Semuanya harus bekerja sama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Maka Tuhan menggunakan jalan. Dan kalau satu kali melangkah, Tuhan akan menuntun langkah berikutnya, udah pasti. Saat kelemah, Tuhan akan menggendongku dan menekan itu udah pasti kalau Tuhan menentukan. Tapi harus melangkah. Saudara, saya mulai melangkah. Berat rasanya melangkah. Tapi bersama Tuhan semuanya bisa dilakukan. Luar biasa Tuhan kita. Makanya kalau kita mau berhasil mencapai janji Tuhan, Tuhan tetap konsisten dengan janjinya. Tidak berubah. Selama bertahan seperti Abraham. Lihat panggilan Tuhan yang ada dalam hidupmu dan yakin bahwa Tuhan yang telah menetapkan memilih engkau, Tuhan yang telah memanggilmu dan menjadikanmu hebat. Dan tinggal respon kita melangkah. Tuhan berkati kita. Amin. Akhirnya selesai juga. Kan saudara ya? Tuhan nggak pernah lupa. Tuhan tetap konsisten dari awal sampai akhir. Tinggal respon kita. Kita akan menemukan oleh Tuhan. Saya percaya pelayanannya akan jadi besar. Tuhan memperlihatkan saudara kita. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, kita akan menaikkan pujian ke Tuhan. Bapak yang sudah biasa. Saya bersyukur boleh. Yang sudah biasa. Yang penting intinya memuji Tuhan ya. Apa sih ada lagu di sini? Di sini. Lagu penyembahan lagu. Yang pertama. Ya, itu juga boleh. Ini haleluya. Iya.
Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah salah dalam memilih dan memanggil. Haleluya. Haleluya, dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapak sore hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih yang telah menyatakan ya Tuhan pembelaan-Mu atas kami. Seperti Engkau telah mengembalikan kasih kepada Abraham. Engkau konsisten atas panggilan terhadap Abraham. Kami percaya Tuhan tetap menggenapi janji-Mu atas kehidupan setiap pribadi yang ada. Bahkan untuk pelayanan kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan, biar kami boleh memandang visi Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami memandang panggilan Tuhan kami. Kami percaya Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menjadikan kami, Engkau yang membawa kami masuk dalam area ini. Kami percaya dan kami menyediakan segala yang kami butuhkan. Tuhan akan menolong setiap kami. Ketika Tuhan yang memberikan visi, maka Engkau memberikan segala yang kami butuhkan. Engkau menjadi pemain kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang baik. Biarlah kami saat ini boleh merespon apa yang Tuhan kerjakan. Kami melangkah bersama dengan Tuhan. Dan setiap apa yang kami kerjakan di luar berhasil. Setiap apa yang kami lalui di luar menjadikan tempat itu menjadi area kami dan wilayah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap tempat yang diinjak oleh anak-anak Tuhan itu menjadi bahagia hidup kami. Kami berpunya wilayah di sana. Terima kasih Tuhan. Bahkan mengangkatkan doa yang kami layakkan dengan kuasa Allah. Izinkan kami melangkah menjadi anak Tuhan. Bersama Tuhan kami bisa. Dan Tuhan yang bekerja di sana. Kami hanya alat, kami hanya. Terima kasih Bapak. Kami memberkati hamba-Mu yang di tempat ini. Yang telah mulai sesuatu apa yang Tuhan taruh di hatinya. Kami percaya dan bersama dengan Tuhan. Dan setiap yang Tuhan taruh akan bertumbuh menjadi besar. Meskipun benih sepertinya kecil, akan tumbuh besar menjadi pohon yang menjadi pohon kehidupan bagi banyak orang. Berkati gereja ini Tuhan, berkati jemaat-jemaat-Mu, berkati semua yang bertanggung. Bapak terima kasih Bapak Saudaraku, saya mengucap syukur dan Yesus sampai beri. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Selamat malam atau sore Saudara ya. Saya kembalikan teman-teman. Amin. Ya, saat ini kita akan berikan waktu terbaik bagi Tuhan. Saya persilakan kepada Pak Pon. Saudara, terima kasih Tuhan karena sudah kumpul di ruang ini. Biar firman-Mu yang kasih oleh Bapak Seperti yang sangat kasih kami lakukan. Bapak saat ini menjadi yang terbaik Bapak. Bagi semua kami dari gereja ini Bapak juga supaya kami yang berbuat persembahan dan perjuangan gereja ini Bapak kita semua Bapak dan kita akan sampai Bapak. Terima kasih Bapak. Haleluya.
Sehingga kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mari kita akan lakukan pekerjaan kita. Mari katakan dari pulau dan benua. Pulau dan benua, terdekat selalu, aku pun tidak kedua, kami akan berdua. Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami betapa kami sungguh berharga. Kami tahu rancangan-Mu hebat Tuhan. Dan kalau Engkau yang merancangkan Tuhan, tidak ada satupun di dunia ini dapat menggagalkan. Kami bersyukur Tuhan hari ini. Setiap kami Tuhan, Engkau sudah merancangkan sesuatu yang dahsyat dan hebat. Hari ini Tuhan, kami sadar kami harus meresponi apa yang Kau sudah rancangkan dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba berdoa secara khusus malam hari ini Tuhan, angkat rasa takut kami, angkat rasa bimbang kami Tuhan. Ketika kami berani melangkah, ketika kami berani menanjak bukit yang tinggi Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih dan setia. Engkau Tuhan yang selalu menunggu kami. Engkau selalu Tuhan yang mau kami merespon Engkau Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan. Engkau hebat dalam hidup kami. Engkau sudah membuat kami terlalu berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini dengan iman kami mau melangkah. Dengan iman kami mau bersepakat Tuhan. Karena kami milik-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Hari ini kami berdoa memperkatakan, Engkau memberkati Bapak Gembala kami, Pak Supendi. Biarlah Tuhan, Palu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah GKS yang ada di Palu Tuhan semakin dikenal, sebab nama Tuhan semakin ditinggikan melalui pelayanan yang ada. Dan tim pelayanan yang ada di Palu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bawa firman-Mu kembali dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami terus mau melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tadakan tangan-Mu di hadapan kami. Hari ini Tuhan mau memberkati keluarga besar GKS di Glory to Glories. Hari ini apapun yang menjadi pergumulan-Mu, percaya Tuhan mau Engkau meresponi firman. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau dengan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menjaga keluar masuk-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara mengucapkan pujian dengan ucapan syukur. Mari kita mengangkat tangan kanan kita ke tanah, kita berserah di hadapan Tuhan. Haleluya. Raja, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan daerahku, haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kiranya Tuhan menyertai aku.
daripada para petaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, berikan tepuk tangan pujian dari saudara. EKSI Glory to Glories. Dia hatiku, dia hatiku, dia hatiku. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Kalau yang saudara katakan ke kiri kanan pun jangan lupa datang kepada Tuhan. Yang ingin bisa buka live streaming kami lagi dulu. Baik Bapak Ibu Saudara.